Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa melaksanakan ibadah. Kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita di atas kayu salib, dan darahnya menyucikan, menguduskan, bahkan menyelamatkan kita semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Amin. Mari semuanya kita tundukkan kepala, pejamkan mata, kita angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih karena pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib menyelamatkan setiap kami Tuhan Yesus, sehingga kami tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Tercurah
Anak Gembala, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bertemu padamu di atas kayu salib Tuhan, yang menyelamatkan setiap kami, yang memulihkan setiap kami, yang menyembuhkan setiap kami, yang meluluhkan setiap
berkat Tuhan, kuasa salib-Mu Tuhan, yang memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami. Darah-Mu yang tercurah Tuhan, kepada setiap kami semua Tuhan, sehingga kami boleh diselamatkan Tuhan, karena kasih anugerah daripada Engkau Tuhan Yesus. Harusnya kami binasa ya Tuhan, tetapi karena kasih-Mu yang besar Tuhan kepada setiap kami di dunia ini Tuhan Yesus, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sehingga siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh keselamatan daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat penyertaan-Mu yang sempurna di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini itu semua karena kasih anugerah daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau menjamah setiap kami Tuhan, menjamah setiap kami dimanapun kami berada Tuhan, di tempat ini maupun yang di rumah Tuhan Yesus. Kau jamah Tuhan, tidak ada yang terlewat satu orang pun ya Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Kau urapi setiap kami semua Tuhan. Kau urapi Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pada hari ini Tuhan, pimpin pujian, singat, pemain musik semuanya Kau urapi Tuhan. Baik pelayan-Mu Tuhan yang melayani Engkau, sekecil apapun Tuhan Kau urapi, berikan kami satu kesatuan hati dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Dan juga Kau urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar apapun yang hamba-Mu sampaikan berasal dari isi hati-Mu Tuhan Yesus, dan tersampaikan ke setiap kami semua tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan, bertumbuh, berakar, dan berbuah Tuhan Yesus 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mulai ibadah pada hari ini Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sukacita, amin. Amin. Mari kita semuanya bangkit berdiri, yang di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita memuji-muji nama Tuhan. Haleluya. Kuasa mau dikatakan, hidupku dipulihkan.
Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Baik, kita angkat satu pujian, nyanyian kemenangan bagi kita semua. Karena darah anak domba Allah menyelamatkan kita semua, amin. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Sukacita, amin. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tundukkan kepala, pejamkan matanya. Kita masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kau
luar biasa. Kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami boleh memperingati kematian-Mu di atas kayu salib untuk setiap kami, supaya kami tidak binasa melainkan memperoleh keselamatan daripada Engkau Bapa. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk karya-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, bela kami boleh tetap menjaga iman kami di dalam Engkau. Engkau yang memberikan kami kemampuan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah melakukan bagian kami. Saat ini Tuhan, kami mau Tuhan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berfirman lewat hamba-Mu, sucikan kuduskan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sekedebede adilo, disekedebede adilo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, kami boleh memperingati kematian-Mu di atas kayu salib buat kami Tuhan. Setiap kami yang percaya kepada Engkau, kami tidak binasa melainkan memperoleh keselamatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah membawa dupa yang harum di hadapan-Mu. Saat ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirman lewat hamba-Mu. Sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap firman disampaikan boleh kami mengerti ya Tuhan. Terus Tuhan Engkau singkapkan rahasia daripada firman-Mu kepada setiap kami. Agar setiap kami semakin dewasa rohani di dalam Engkau. Semakin iman kami dikuatkan dan diteguhkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Sucikan kuduskan hamba-Mu Tuhan. Tahirkan dengan kuasa darah Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib buat menebus dosa saya dan saudara. Sungguh Tuhan Allah kita itu luar biasa. Allah yang sangat mengasihi kita, Allah yang sangat peduli dengan kita. Harusnya kita adalah manusia yang binasa, yang tidak layak bagi Tuhan, tapi Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini menebus setiap dosa dan kesalahan kita supaya kita memperoleh kehidupan kekal di surga. Mari setiap kita lebih sungguh lagi di dalam Tuhan, ya. Waktu yang Tuhan percayakan kepada kita, kita lebih sungguh lagi, lebih mengasihi Dia lagi, lebih lagi membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kita boleh memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan kepada setiap orang yang belum mengenal Tuhan Yesus itu siapa. Biarlah setiap lutut bertelur, lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu adalah kerinduan Tuhan Yesus Kristus saat Dia sebelum terangkat ke surga. Dia menginginkan setiap umat manusia itu bertobat dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita boleh memperoleh keselamatan. Puji Tuhan. Mari kita lihat karya penebusan Tuhan Yesus. Kita lihat di dalam Matius 27 ayat 45 sampai ke 51. Karya penebusan Tuhan Yesus, Matius 27 ayat 45 sampai ke yang 51. Perikopnya Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata,
Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus begitu baik dan dia mau mati di kayu salib buat saya dan saudara. Dia, sebelum Yesus disalibkan, kita lihat bagaimana dia ditinju, dipukul, ya, dimahkotain duri, dihina, diludahin, ditikam, ditombak, disalibkan, diolok-olok, diberi minum anggur asam campur dengan empedu. Begitu luar biasa. Adakah manusia mau berkorban buat kita? Hanya Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang luar biasa. Kasih-Nya begitu besar akan dunia ini, sehingga dia mau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap kita, umat manusia. Setiap kita yang percaya kepada Dia, maka kita akan diselamatkan. Tuhan Yesus begitu mengasihi saya dan saudara. Amin. Kita harus lebih sungguh lagi di dalam mencari Dia. Lebih sungguh lagi melayani Dia. Jangan kita ukurkan kematian Tuhan Yesus dengan hal-hal dunia ini. Materi-materi yang ada di dunia ini. Kesenangan-kesenangan dunia ini. Kepentingan-kepentingan pribadi kita di dunia ini. Tapi mari kita lihat, Yesus telah mati di kayu salib buat setiap umat manusia yang mau datang kepada Dia supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal di surga. Apakah kita mempunyai hati Tuhan juga? Apakah kita mempunyai hati seperti hati Tuhan terhadap semua umat manusia yang ada di dunia ini? Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi hanya karena rahmat Tuhan. Titus, kita lihat Titus 3 ayat 5 berkata, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib semata-mata karena kasih karunia. Pemberian cuma-cuma dari Tuhan Yesus kepada setiap kita orang yang mau datang kepada Dia dan percaya kepada Dia. Amin. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita selain daripada nama Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap kita yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan memperoleh keselamatan. Itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tapi seberapa banyak orang mengabaikan keselamatan itu? Seberapa banyak orang lebih memfokuskan hal-hal yang tidak kekal, hal-hal yang fana, hal-hal yang membinasakan kita, daripada kita pikirkan hal-hal surgawi, hal-hal kerajaan surga. Itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini, membawa kita kepada kerajaan di surga, membawa kita kembali kepada hidup kekekalan di surga. Tapi banyak manusia salah fokus. Yang dia fokus adalah hal-hal duniawi. Hal-hal yang tidak membawa kekekalan dalam hidup manusia. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, pakaian, minuman? Keselamatan itu lebih penting, lebih daripada segalanya.
lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Amin. Melihat salib, Yesus begitu mengasihi kita, mau memberikan nyawanya, menggantikan diri kita yang berdosa, yang tidak layak, ya, yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Justru Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk saya dan saudara. Karena Tuhan Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6, bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus. Seberapa engkau menghargai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Ukuran perbuatan baik menurut manusia tidak bisa dijadikan patokan untuk keselamatan kita. Bahwa keselamatan tidak bisa melalui agama, tidak bisa melalui perbuatan baik. Ya. Ukuran perbuatan baik menurut manusia tidak bisa dijadikan patokan untuk keselamatan. Karena menurut Amsal 16 ayat 2, bahwa kalau menurut pandangan kita itu benar, jalan kita benar, tapi menurut jalan Tuhan itu salah. Amsal 16 ayat 2. Amsal 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Menurut kita benar. Kebenaran kita tidak bisa menjadi patokan untuk keselamatan kita. Tapi hanya melalui penebusan di atas kayu salib. Melalui Kalvari. Asal manusia jangan kehilangan hikmat. Kalau manusia kehilangan hikmat, dia akan tidak takut Tuhan. Dan semua akan diputarbalikkan. Ya. Jadi benar menjadi salah, salah menjadi benar. Karena manusia kehilangan hikmat. Karena dia tidak takut akan Tuhan. Menurut pandangan dia benar. Menurut pandangan dia benar. Ya. Tapi menurut pandangan Tuhan itu salah. Lihat Roma 10 ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Manusia mempunyai pandangannya sendiri, menurut jalannya sendiri, maka ujungnya bukan di jalan kebenaran, tapi di jalan kebinasaan. Amin. Ya, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Yang harus kita tahu adalah kebenaran yang daripada Allah, bukan kebenaran daripada manusia. Manusia dengan logikanya, dengan fakta yang ada, boleh dia mengukur dengan pemikirannya yang benar. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, menurut cara pandang dia, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Di saat mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah, maka hikmat itu akan hilang daripada mereka. Dan keselamatan itu hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikannya. Manusia tidak dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum-hukum atau peraturan-peraturan. Manusia tidak dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum-hukum dan peraturan-peraturan. Oh, mungkin pantang ini, pantang itu, ada hari-hari tertentu, oh ada yang nggak boleh makan ini dan itu, segala itu tidak membuat kita diselamatkan.
tidak membuat kita benar di hadapan Allah. Selain kita datang kepada Tuhan Yesus. Setiap kita yang berdosa, yang bersalah ini dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Darahnya menyucikan kita. Darahnya menguduskan kita. Darahnya membayar lunas diri kita. Sehingga kita memperoleh keselamatan. Kita berjalan dalam kehendak Allah. Kita jalan dalam aturan-aturannya Allah. Amin. Kita lihat kembali kepada firman Tuhan tadi. Matius tadi. Di sini dikatakan ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Setelah Yesus menyerahkan nyawanya di ayat 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dengan terbelahnya tabir bait suci Allah melambangkan bahwa Tuhan Yesus memperdamaikan hubungan kita dengan Allah, karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Roh manusia terpisah daripada Allah di saat manusia melanggar daripada perintah Allah. Di saat manusia melakukan dosa, maka roh manusia ini terpisah daripada roh Allah. Dengan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia menyerahkan nyawanya. Disitulah dia menjadi pendamai antara kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan, diperdamaikan. Hanya dengan darah Yesus, hanya dengan penebusan di kayu salib, kita memperoleh keselamatan. Amin. Ya. Mari setiap kita lebih sungguh lagi di dalam mengiringi Tuhan. Jangan kita tukar keselamatan yang kita dapatkan daripada Tuhan Yesus dengan kepentingan pribadi kita, kepentingan duniawi, kepentingan yang fana ini. Pertahankan keselamatan, hidup kekal di surga, karena Tuhan Yesus telah membeli nyawa kita, diri kita, dengan darah yang mahal. Bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal. Mari setiap kita lebih kita mengasihi Tuhan, lebih sungguh lagi kita mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih lagi kita memberikan yang terbaik, mempersembahkan hidupmu yang terbaik buat Tuhan. Semampu bisa kita melakukan. Tentu bukan dengan kekuatan kita, tapi Tuhan Yesus yang memberikan kita kemampuan dan kekuatan. Berdoa senantiasa kita berjalan di jalannya Tuhan. Berdoa senantiasa kita berjalan di dalam kehendaknya Tuhan. Ya. Berdoa senantiasa kita mempunyai hatinya Tuhan, pikirannya Tuhan, agar setiap kita mengasihi jiwa yang ada, seperti Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Ayo mengabarkan sukacita, mengabarkan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, mengabarkan kabar keselamatan, mengabarkan tahun rahmat daripada Tuhan. Amin. Mengabarkan pengorbanan Tuhan Yesus buat setiap umat manusia yang ada di dunia ini. Amin. Biarlah hidup kita boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak menyenangkan hati manusia. Kalau kita menyenangkan hati manusia, maka kita akan kecewa. Tapi kalau kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita.
Ayo saudara kekasih dalam Tuhan, lebih sungguh di dalam Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih mencintai Tuhan dengan segenap jiwa kita, dengan segenap raga kita, dengan segenap kekuatan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan asa yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau mau Tuhan dihina, ditinju, dipukul, ditombak, ditikam, diludahi, dimahkotai dengan duri, disalibkan, diolok-olok, diberikan Tuhan minuman anggur yang asam dicampur dengan empet. Siapakah kami ini Tuhan? Begitu besar kasih-Mu kepada kami. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Siapakah kami ini Tuhan? Sehingga Engkau mengasihi kami dengan menukarkan nyawa-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berikan kami hati seperti hati-Mu. Berikan kami pikiran seperti pikiran-Mu. Agar kami boleh mengasihi jiwa-jiwa. Kami boleh mengabarkan kabar sukacita. Kami boleh mengabarkan tahun rahmat. Kami boleh mengabarkan keselamatan. Kami boleh mengabarkan pengorbanan-Mu di atas kayu salib buat kami semua umat manusia. Supaya kami datang kepada Engkau dan kami boleh diselamatkan. Terima kasih. Materikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam hidup kami. Haleluya. Firman-Mu adalah pelita dalam hidup kami. Agar kami tetap sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Materikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Semakin iman kami diteguhkan dan dikuatkan, semakin kami berbuah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ini kami persiapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Haleluya Tuhan. Layakkan kami untuk menerima perjamuan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Layakkan kami untuk menerima perjamuan daripada Engkau ya Bapa. Memperingati kematian-Mu di atas kayu salib. Engkau berkata, sebab setiap kali kami makan roti ini dan minum cawan ini, kami memperingati kematian-Mu di atas kayu salib. Boleh kami mendapatkan kabar sukacita daripada Engkau, kabar keselamatan buat setiap kami umat manusia yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi. Layakkan kami menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan kekal yang Engkau berikan kepada setiap kami yang percaya kepada-Mu. Sucikan kuduskan kami Tuhan untuk menerima perjamuan ini. Roti ini adalah tubuh-Mu, anggur ini adalah darah-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau mensucikan
sucikan dan kuduskan. Tahirkan, layakkan kami untuk menerimanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sama-sama katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita masuk dalam penyembahan. Kita mengucap syukur kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ucapkan ucapan syukur kita kepadanya. Haleluya. Pengorbananmu ya Tuhan. Pengorbananmu. Buat setiap kami percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Setiap kebaikan-Mu
kematian-Mu di kayu salib buat kami. Terima kasih pengorbanan-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk lawatan-Mu, jamahan-Mu buat kami. Tutup bungkus pagari kami senantiasa di dalam Engkau. Senantiasa kami tetap setia di dalam Engkau. Kekuatan iman yang teguh daripada Engkau kepada kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa ucapan syukur kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah disampaikan buat kami. Bapa, kami percaya setiap benih firman-Mu yang ditabur tidak akan pulang dengan sia-sia. Semakin kami boleh menghargai karya-Mu di atas kayu salib, pengorbanan-Mu di atas kayu salib buat kami semua. Semakin kami boleh bersungguh-sungguh di dalam Engkau, semakin kami boleh mendekatkan diri kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, biarlah setiap benih firman yang ditaburkan akan berakar, bertumbuh dan berbuah menjadi 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu yang telah ikut ibadah secara offline maupun online. Bapa, Engkau memberkati, mengurapi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau tutup bungkus pagari, senantiasa Engkau menjaga iman kami di dalam Engkau. Haleluya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami, bahwa kami percaya Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau Allah yang Immanuel senantiasa beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau lebih besar daripada setiap masalah dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa. Semakin Tuhan Engkau membawa mereka lebih dalam lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau dalam sekecil apapun dan pelayanan pada hari ini. Bapa, Engkau memberkati, mengurapi kami kembali dengan urapan-urapan yang baru, minyak-minyak yang baru, kekuatan yang baru, roh yang menyala-nyala di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati pelayanan ini Tuhan. Terus Tuhan Engkau memperluas pelayanan ini, semakin banyak jiwa yang akan dimenangkan, baik Tuhan jemaat yang ada Tuhan di Indonesia maupun di Malaysia Bapa. Terus Tuhan Engkau memberkati. Haleluya Tuhan. Pakai setiap hidup kami sebagai alat-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi dibawa kepadamu ya Tuhan. Agar setiap umat manusia boleh diselamatkan ya Tuhan. Agar mereka boleh mengenal keselamatan atau kabar sukacita daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan, kami mengangkat tangan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Pulihkan bangsa kami Tuhan, memberkati bangsa kami Tuhan, memberkati pemerintah yang ada pada saat ini, pemimpin-pemimpin kami dari presiden, wakil beserta staf-staf yang membantu Tuhan di dalam pemerintahan yang ada Tuhan, dan dari yang besar maupun sampai yang terkecil Tuhan. Bapa, Engkau memberkati jamaah Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan kepada setiap aparat-aparat pemerintahan yang ada, pemimpin-pemimpin kami Tuhan, berikan mereka roh takut akan Tuhan. Setiap keputusan yang mereka ambil berasal daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bangsa kami akan dipulihkan, bangsa kami akan diberkati, bangsa kami akan menjadi transformasi bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, pemimpin-pemimpin kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih
kasih Tuhan, memberkati setiap umat-umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, dalam setiap usaha pekerjaan mereka, pelayanan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka. Bapa, Engkau memberkati mereka dalam keluar masuk mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Engkau Allah yang menyertai dan memberkati. Tutup bungkus pagari semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. Oh Tuhan, kembalikan berkat-Mu yang berlipat ganda Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Tuhan, Engkau mengembalikan berkat yang berlimpah-limpah Tuhan, maupun hamba-Mu Tuhan. Oh Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan yang belum sempat memberi, Bapa, Engkau tetap memberkati mereka supaya mereka juga bisa memberi ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan akan pulang, sertai setiap perjalanan mereka. Tutup bungkus, tibakan di tempat tujuan dengan tidak kurang satu apapun juga. Kembalikan kami esok hari dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun juga, untuk melakukan kegiatan aktivitas masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau Allah yang menyempurnakan doa kami yang tidak sempurna ini. Doa ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita, mari kita angkat kedua tangan kita. Kekasih-kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan amin. As little children, we will dream of Christmas morn, of all the given toys we knew we'd find, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our life.